يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Terakhir kita membahas hukum jual beli al-mudabbar. Malam ini insyaallah ta'ala wa biiznihi kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab ma jaa fi karahiyati talaqqil buyu'. Bab membahas tentang dibencinya talaqqi al-buyu'. Talaqqi al-buyu' atau disebut dalam hadis talaqqi ar-rukban. Rukban artinya rakib, rakib penunggang onta yang membawa dagangan. Kalau di hari ini kelompok orang yang membawa dagangannya dari luar kota ke dalam kota atau dari luar desa ke dalam desa. Gambarannya dulu para sahabat mencegat kelompok rombongan tersebut sebelum sampai ke pasar. Mereka melakukan jual belinya di suatu tempat tapi belum sampai ke pasar. Kemudian muncullah hadis ini, naha an talaqqil buyu' an talaqqi ar-rukban. Masalah hukum ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan makruh karena dia masuk ke dalam kategori tipu daya, dan ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagian mengatakan hukumnya haram, dan ini madhab dari madhab al-Zahiriyah. Mereka mengatakannya haram. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqqau ar-rukban. Janganlah kalian menemui ar-rukban. Yang tadi kita jelaskan, ar-rukban artinya di sini al-buyu'. Sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi, karena hadis itu satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Metodologi ulama untuk menemukan titik temu maksud dari hadis itu ialah dengan menggabungkan riwayat. Dalam Sahih Bukhari dikatakan talaqqi ar-rukban, kalimatnya rukban. Dalam Sunan Tirmidzi dikatakan al-buyu'. Dan dua hal ini saling melengkapi. Bahwasanya jual belinya orang yang datang dengan onta, menunggang onta ini membawa jual beli. Itu maksudnya. Kenapa diharamkan? Kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pendapat pertama mengatakan Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam hal ini karena bisa merugikan masyarakat luas yang hajat mereka, kebutuhan mereka biasa berbelanja di pasar dengan harga normal seperti mana biasanya. Karena barang dagangan kalau sudah kumpul di pasar biasanya harganya stabil. Tidak bisa satu orang naikkan harga begitu tinggi, yang lainnya rendah kalau jenis barangnya sama. Misalnya jual bawang, tidak mungkin satu lapak di pasar itu menjualnya dengan harga 50.000 sekilo, sementara yang lain menjual 200.000. Mungkin tidak terjadi? Tidak mungkin.
dalam satu pasar. Yang akan menaikkan harga dia akan rugi. Langsung tahu mahal banget di sana 50 katanya. Tapi natural jual belinya orang di pasar ini ingin dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan da'in nasu yarzuqu ba'dhum ba'dha. Biarkan mereka orang-orang itu di pasar saling bertukar rezeki satu dengan yang lainnya secara natural. Dengan hukum pasar yang berlaku di situ. Nah, dengan adanya orang yang mencegat, belum sampai ini rukban kafilah yang membawa barang dagangan ke pasar dicegat. Otomatis apa yang terjadi? Dia bisa membeli dengan harga di bawah pasar. Karena psikologis orang yang bawa dagangan senang dia dibeli. Alhamdulillah penglaris nih. Belum nyampe pasar sudah dicegat untuk dibeli. Dalam hal ini yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang banyak. Konteksnya di hari ini adalah bandar. Sebelum datang itu Indomie 100 karton ke pasar, saya sebagai usaha apa namanya itu yang jual murah-murah banyak, grosir. Maklum nggak pernah jual beli ya. Saya gambarannya saya sebagai tukang grosir, sebelum turun itu Indomie sebanyak 100 karton ke pasar, saya cegat lebih dulu sama saya semuanya. Yang punya Indomie senang tidak? Oh senang, udah dibeli kan, selesai bayarnya. Tapi saya kemudian Indomie itu saya tahan, atau saya ubah harganya. Saya tahan supaya nanti turunnya ke pasar setelah 2 minggu, menunggu kelangkaan Indomie itu, mie instan itu. Barang kalau langka bagaimana akibatnya? Naik harga. Contohkan yang lain, telur, ayam, bensin. Saya tahan dulu, saya beli, saya punya modal banyak, saya beli. Saya cegat dia di jalan, ke saya dulu barangnya. Tunggu dulu sampai langka di pasar. Begitu menjerit rakyat di sosmed, mahal langka ya, gas hijau mahal langka. Ibu-ibu menjerit, gas hijau langka. Baru saya keluarkan, bread, harganya naik. Untung tidak saya untung, tapi orang banyak jadi rugi. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini jatuh kepada talaqi ar-rukban. Yang kedua jatuh kepada ihtikar, menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harganya, memudaratkan orang lain. Jadi inilah mulianya syariat kita jamaah. Ini Nabi menginginkan agar perputaran ekonomi itu betul-betul adil. Secara adil, tidak ada kezaliman, dan supaya bisa dinikmati semua orang. Dari itulah hal ini dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konteksnya zaman dulu seperti ini, rombongan bawa dagangan dengan onta, dibeli. Senanglah dia karena tidak harus susah-susah menawarkan barangnya. Sementara yang membeli ini merugikan orang banyak, harga menjadi naik dan lain sebagainya. Dia bisa membeli di bawah harga yang ada di pasar. Itu dilarang. Yang kedua kata ulama, hikmah dilarangnya adalah jual beli ini dia merugikan pelaku bisnis tersebut. Orang yang membawa barang ar-rukban. Dan ini dijelaskan dalam riwayat setelahnya di sini dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah beliau bersabda, "Naha ayyutalaqa al-jalb." Sama maknanya. Dilarang untuk mencegat, membeli di tengah jalan sebelum sampai ke
ke pasar barang dagangan tersebut. Merugikannya di sisi apa? Dia belum tahu harga pasar. Orang yang datang dari luar kampung ini, luar desa ini belum tahu harga normal di pasar. Tiba-tiba datang bawa sayur misalnya, bawa tomat, bawa pisang dari Sukabumi kan, cegat di jalan. Dia tidak tahu ternyata kalau ke pasar Pondok Timur harganya lumayan. Timun berapa Pak? Setengah kilo dapatnya 5 kali. Kalau dicegat sekilo bisa 10.000 bisa dapat 1 kilo lebih kan? Yang rugi siapa? Yang menjual juga rugi. Kalau seandainya dia sampai ke pasar menjual dengan harga normal yang ada di pasar, dia bisa meraih keuntungan. Ini hikmahnya dilarang oleh Nabi SAW dan hukumnya perkara itu makruh. Nah, ini dimakruhkan kata ulama kalau benar-benar dicegat. Penjual yang datang itu benar-benar dicegat, maksudnya di stop. Saya beli gitu. Dibedakan hukumnya kalau dia sendiri yang datang menawarkan ke warga. Sebelum sampai ke pasar, dia datang ke rumah antum, tok. Beli dong nih, saya punya barang, saya baru datang dari Sukabumi. Saya baru turun nih dari ini. Yang ini katanya dibolehkan oleh ulama, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kalau warga kampung atau dalam kota itu yang mencegat mereka. Baik, kita lihat hadis yang kedua tadi dari Abu Hurairah di situ. Qala haddatsana Salamah bin Syabib, qala haddatsana Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi, qala haddatsana Ubaidullah ibn Amr an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutalaqqa al-jalabu fa in talaqahu insanun fabta'ahu fa sahibu as-sil'ati fiha bil khiyar idza warada as-suqa. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun gharib min hadithi Ayyub wa hadith Ibnu Mas'ud hadithun hasanun sahih. Baik, ini hadis asalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Nabi bersabda naha an yutalaqqa al-jalab bi fathil lam. Al-jalab yakni barang dagangan untuk dijual. Nah, dilarang oleh Nabi SAW untuk talaki. Talaki artinya apa talaki? Sering kita dengar kan kalimat talaki. Ini mendatanginya kemudian kita beli dari dia sebelum sampai ke pasar. Fa in talaqahu insanun fabta'ahu, apabila ada orang yang menemui orang yang membawa dagangan tadi itu lalu berjual beli dengannya, maka sahibus sil'ah, orang yang punya barang, memiliki hak untuk khiyar kalau sudah sampai ke pasar. Maksudnya setelah dibeli, dia pergi ke pasar, lanjutkan perjalanannya, sampai di pasar dia temukan harganya ternyata lumayan. Tadi di sana dia jual harganya 7.000, ternyata di pasar harganya 15.000. Untung atau rugi? Untung atau rugi yang penjual ini? Rugi dia. Tadi orang yang mencegat dia di jalan, yang menemui dia untuk membeli, dia jualan harga 7.000. Dia lanjutkan perjalanannya sampai dia ke pasar, harganya 17.000, rugi dia. Nah, setelah sampai di pasar, dia tahu harganya, dia ingin khiyar, dia cari orangnya. Saya nggak jadi jual sama antum. Berhak dia kata ulama. Ini maksud hadis, yakni fasahibus sil'ati fiha bil khiyar idza warada as-suq. Nah, khiyar ini disebut dengan khiyar orang yang rugi. Khiyar ghaban namanya. Khiyar apa? Khiyar ghaban dalam fikih muamalah, dalam fikih jual beli. Khiyar ghaban. Khiyar perjanjian atas kerugian. Tapi nanti kalau di pasar harganya di bawah, saya jadi beli sama antum. Dia datang ke pasar ternyata benar harganya lebih tinggi. Dia cari orangnya sini barangnya, balikan uangnya. Dia jual di pasar. Ini menunjukkan kata ulama
jual belinya sah sebenarnya, tapi hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual beli talaqi ar-rukban ini. Kalau tidak sah tidak mungkin ada khiyar kata ulama. Taib. Tapi yang intinya di hadis ini inilah bentuk klasiknya dulu seperti itu. Bentuk modernnya yang tadi itu kita jelaskan. Orang-orang yang suka menimbun barang atau orang-orang yang apa namanya dia punya gurita bisnis. Nah, semua barang itu dia kuasai dan semaunya dia kapan dia lepas ke pasar. Nah, orang-orang yang punya kekayaan luar biasa seperti ini hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak merugikan masyarakat, usaha telur, usaha minyak, apalagi gas tiba-tiba tidak ada. Kalau rokok mah biarin aja. Ini ya kebutuhan pokok masyarakat. Dalam Al-Quran disebutkan likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar jangan sampai harta itu hanya berputar di antara orang kaya di antara kalian. Ini konsep ekonomi dalam Islam, memeratakan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil. Jual beli ada adabnya, walaupun halal tidak boleh orang itu terlalu rakus. Semua ingin dia kuasai, semua dia ingin orang ke dia, semua tidak boleh. Jadi itu udah ulama mengharamkan memberikan kupon. Bagaimana hukumnya jual beli tapi pakai kupon? Maksudnya kalau dia beli dikasih kupon, nanti kalau sudah kumpul sekian kupon dapat hadiah. Itu tujuannya apa? Secara hukum ekonomi ingin mengikat pelanggan, biar pelanggan itu tidak datang ke orang lain. Sebenarnya tidak bagus, disuruh da'in nas, biarkan orang itu berjual beli secara natural. Dengan begitu akhirnya terjadi persaingan yang sehat satu dengan yang lain. Tidak perlu orang saling gesek, saling sikut, saling tabok jual beli. Nah, masing-masing sudah ada rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Bahkan dalam iklan pun tidak boleh orang itu menjatuhkan iklan saudaranya. Honda tidak boleh jatuhkan Yamaha tidak boleh jatuhkan Honda, apalagi yang di bawahnya. Tahu yang ini tidak boleh dijatuhkan tahu isi tidak boleh dijatuhkan tahu kriuk, itu nggak boleh. Yani berkompetensi dengan sehat sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya adab-adab jual beli yang diajarkan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat memperhatikan kesejahteraan umat manusia secara umum. Baik. Hadis berikutnya. Babu ma jaa la yabi'u hadirun libadin. Ini mirip dengan yang tadi. Bab bahasan tentang hadir orang kota dilarang membeli dari orang badui. Hadirun wa badin. Hadir itu artinya orang kota, badi artinya badui. Kan? Badui itu orang pedalaman. Orang pedalaman dengan orang kota berbeda kulturnya. Di tanah Arab khususnya dan mungkin di luar Arab juga umumnya, bahwasanya cenderung orang badui, orang pedalaman itu sederhana. Nah, kemudian polos. Sederhana dan polos dan santun. Santun. Ini kalau di Indonesia, tapi ya, kalau di Arab kebalikannya. Dia tidak santun, tapi asyaddu kufran wa nifaqan. Baduinya itu keras. Hadis yang kencing di masjid itu siapa itu? Badui itu. Polos, tapi tetap polos dia dan sarahah. Ya, tidak tahu ya kencing di situ, ya itu yang saya tahu ya kencing di situ. Tidak dibuat-buat. Kalau orang kota beda, banyak dibuat-buat. Akhirnya banyak topeng akhirnya. Jarang orang sarahah.
Sarahah itu artinya lugas, terus terang, itu jarang kalau orang kota. Kalau orang Arab Badui terus terang dia. Jadi itu orang Arab mengatakan as-sarahah rahah. Terus terang itu lega. Terus terang itu melegakan. As-sarahah rahah, ya, ngomong. Bedanya orang Hadir dan orang Badui. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya di kota itu lebih bagus. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mukim tinggalnya itu di kota. Mekah ketika itu kota atau kampung? Kota. Lahir di situ beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya ketika lahir untuk menjaga kefasihannya dalam berbahasa Arab dan kultur-kultur yang utama dibawa ke Badui dulu, Bani Saqifah di situ. Bukan Bani Saqifah, Bani Sa'diyah. Di situ ada Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susu beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kesehatan. Makanannya natural, susu ontanya natural, udara natural, bahasa natural, semuanya. Sama dari ini juga begitu. Kalau antum ingin punya anak yang sehat, bawa aja ke kampung. Yang belum tersentuh oleh produk-produk yang gulanya palsu itu. Nah, antum beli susu tapi gulanya apa? Palsu. Antum beli susu enggak tahu susunya berapa, susunya santan kali, wallahu a'lam. Dan tiap hari itu antum konsumsi. Dengan iklan-iklan ini vitaminnya ini. Siapa yang jamin itu? Anda percaya? Susah kita percaya itu jemaah. Dilihat baca sekian persen. Allahu a'lam. Biasanya kualitasnya orang kampung itu sudah 60 tahun masih sehat ya. Makanannya sehat, minumannya sehat, natural semua. Di sini ya sudah lain. Berbeda. Di sisi itu kelemahannya. Ya, kelebihannya yang tadi itu. Kalau di kampung itu murni makanan dan sebagainya. Baik. Nah, di sini masukkan sekarang. Ini menyangkut dengan hadir dan badi ini. Qala haddatsana Qutaibah wa Ahmad bin Mani qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Qutaibah berkata ya belughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yabi'u hadirun libadin. Janganlah orang yang hadir, orang yang tinggal di perkotaan jual beli. Yabi' di sini artinya jual beli dengan orang Badui. Dilarang hukumnya melakukan perkara itu dengan alasan yang tadi. Orang Badui datang, kita beli sama dia datang ke kota kita temui dia, kita beli sebelum sampai ke pasar. Dia tidak tahu harganya berapa di pasar. Yang rugi siapa? Orang Baduinya yang rugi. Yang untung siapa? Kita yang untung. Kita yang untung. Konteksnya di hari ini barangkali kalau dia jujur penjual madu. Penjual madu datang ke kota. Dia pakai pakaian tradisional itu saya lihat. Katanya orang Banten, orang mana itu? Suku apa? Suku Badui. Jual madu kan biasanya keliling itu. Kalau seandainya itu asli madunya, dilarang kita menzalimi dia. Mestinya kita beli dia dengan harga standar yang ada di kota. Di kota harga madu itu kalau asli berapa? Mahal tidak? Mahal. Jangan Anda berprinsip kemudian beli sama Badui aja tuh murah dia. Itu apa namanya? Khadi'ah, kan menipu namanya. Berarti kita ingin egois, kita ingin merugikan orang lain. Ini maksudnya, ini yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melakukan hal itu. Hendaklah kalau dia datang ke kota, beli dengan standar yang ada di kota. Kita disuruh untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tidak boleh kita maunya murah saja, orang lain menjadi rugi. Baik. Hadis berikutnya di sini qala haddatsana Nasr bin Ali wa Ahmad bin Mani qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Az-Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabi'u hadirun libadin da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'din. Janganlah orang yang kota
menjual beli dengan orang pedalaman. Biarkan orang itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya secara natural. Jangan dirusak. Jangan ditipu daya. Bersifatlah yang adil. Ini maksud hadis ini. Dari Imam At-Tirmidzi berkata, wal amalu ala hadzal hadits inda ba'd ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim karihu an yabi'a hadirun libadin. Inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan yang lainnya itu tabi'in. Mereka rata-rata membenci jual belinya orang hadir kepada orang yang badui. Warakhasa ba'dhum fi an yashtariya hadirun libadin. Sebagian ada yang meringankan persoalan ini. Wa qala Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ini faedah kita ulangi kembali. Imam At-Tirmidzi itu ahli hadis. Naam, muhaddis. Ribuan hadis beliau hafal, tapi ketika ingin menguatkan makna dari hadis, ingin menyerap, ingin berdalil dengan perkataan mendukung makna hadis ini dengan benar, beliau menukil dari Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan manzilah ahli fiqih. Tidak semua orang yang tahu hadis mengerti maksudnya, mengerti hukumnya. Nah, dan ini peringatan keras kepada kaum muslimin, teman-teman yang menuntut ilmu, yang cinta dengan hadis. Hadis itu tidak serta-merta kemudian kita langsung memahami hukumnya. Kita harus tahu bagaimana hasil penelitian ulama, para imam terhadap hadis tersebut. Tidak boleh seorang melangkahi para imam besar dalam memahami sebuah hadis. Nah, siapa kita? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, yang kurunnya itu sangat dekat dengan para tabi'in, para sahabat, dan keilmuannya sangat dalam, sangat dalam. Jika Imam At-Tirmidzi saja yang dia ahli hadis, yang hafal hadisnya sangat banyak, yang berguru ke Imam Bukhari, menukil Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yukrah ay yabi'a hadirun libadin wa in ba'a fal bai'u jaizun. Makruh hukumnya jual beli orang yang hadir dengan orang yang badui, dari orang badui. Wa in ba'a, kalau terjadi jual beli, fal bai'u jaizun. Hukum jual belinya menjadi boleh, sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Taib. Berikutnya kita lanjut ke masalah berikutnya dalam hadis ini. Ini adalah salah satu bentuk jual beli yang datang larangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini babu ma jaa fi an-nahyi 'anil muhaqalah wal muzabanah. Ini istilah ya. Bab bahasan tentang larangan dari al-muhaqalah wal muzabanah. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman al-Iskandarani an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal muzabanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari muhaqalah dan muzabanah. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan lagi sahih. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, menunjukkan hadis ini sahih. Dan hadis ini tidak hanya datang dari sahabat Nabi Abu Hurairah, tapi juga datang dari sahabat yang lain, yaitu dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas, dari Zaid bin Thabit, dari Sa'ad wa Jabir, dari Rafi' ibn Khadij dan Abu Sa'id al-Khudri,
Jadi ada banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Bukan hanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini asal usul hadisnya bukan hanya dari Abu Hurairah, tapi juga dari sahabat yang lain. Al-muhaqalah, kata Imam At-Tirmidzi, beliau memberikan definisi. Ini kan kalimat gharib. Nah, gharib itu artinya kalimat-kalimat yang butuh kepada penafsiran dalam hadis. Dan itu ada ilmu tersendiri. Nah, di Al-Quran dan hadis itu ada kalimat-kalimat gharib, tidak populer, di mana bahasa itu hanya dipahami oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Paham toh? Ini namanya gharib. Sampai kalimat saja kita harus mendapatkan makna sebenarnya dari kalimat tersebut. Itu menunjukkan sulitnya untuk sampai kepada suatu pemahaman dalam suatu hadis. Ini gharib. Di Al-Quran itu ada gharib, ada kalimat-kalimat yang gharib. Hadis juga begitu, dan ditulis kitab khusus gharibul ayat, gharibul ahadis. Kitab yang terkenal dalam hadis namanya ditulis oleh Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala, 2 jilid kitab itu tentang gharibul hadis. Kalimat-kalimat yang langka dalam hadis dibukukan oleh beliau dan ditafsirkan maksud dari hadis tersebut. Muhaqalah di sini Nabi melarang muhaqalah. Bai'uz zar'i bil hintah. Kata Imam Tirmidzi, muhaqalah itu adalah bai'uz zar'i bil hintah. Menjual az-zara'. Az-zara' itu artinya hasil pertanian. Az-zara' hasil pertanian, bil hintah, ditukar dengan hintah, dengan gandum. Tanaman belum punya buah, tapi sudah mau ditukar dengan yang bentuknya buah. Bentuknya hasil panen. Hintah itu kan sudah bentuknya hasil panen. Zara' itu masih bentuknya tumbuhan. Nanti diharapkan punya hasil nih tumbuhan, tapi dia sudah melakukan jual beli dengan yang sudah bentuknya dipanen, yaitu hintah. Ini sektor pertanian berarti ya. Karena dulu di zaman Nabi itulah yang banyak juga perkebunan dan cocok tanam, meskipun tandus. Lebih banyak pohon kurma, banyak juga ladang. Khaybar itu kan kurma milik orang Yahudi itu dulu. Khaybar di Madinah itu. Kemudian disuruh keluar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Madinah. Di zaman Nabi masih dibiarkan karena suluh, kan ada suluh, ada perjanjian damai. Setelah Rasulullah meninggal, disuruh keluar dari Khaybar. Nah, ini peristiwa inilah yang masih diingat sama orang Yahudi sampai sekarang. Dia ingin balik ke Khaybar. Dia bilang Khaybar itu tanah nenek moyang kami, ada di situ dulu, tapi kami diusir sama Muhammad katanya. Kami ingin balik lagi katanya. Nah, ditemukan di peta pasukan Israel itu, peta ingin dikuasai, masuk dalamnya Madinah, Palestina, nanti terus merembet. Allah musta'an, saya tahu, Allahu a'lam. Kemauan mereka seperti itu. Ya, sampai sekarang Palestina itu bagaimana tuh, Rafah itu nggak ada yang tolong, nggak ada yang bantu, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus terjadi pembantaian, bombardir dan seterusnya. Semoga Allah bantu kaum muslimin di sana. Qala Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan, al-muhaqalah ini diperdebatkan maksudnya. Bayangkan, satu kalimat ini saja ini untuk menemukan hakikatnya apa nih sebenarnya maksud Nabi ini, muhaqalah ini diperdebatkan. Yang tadi satu, bai'uz zar'i bil
bil hintah, menjual tanaman dengan sesuatu yang sudah berbentuk biji. Qila hiya iktira'ul ardi bil hintah. Dia adalah menyewakan tanah dengan hintah. Tanahnya disewakan ke orang lain, bayarnya dengan apa? Dengan biji gandum. Dengan biji gandum atau dengan sesuatu yang lain. Hakadha jaa mufassaran fil hadis. Inilah yang datang tafsirannya dari hadis. Waqila, ada yang mengatakan hiyal muzara'ah. Muhaqalah itu maksudnya adalah muzara'ah ala nasibin ma'lumin katsulusi warrubi'i wa nahwihima. Muzara'ah artinya itu dia sebagai pemilik tenaga, kemudian si A memiliki sawah, dia mengatakan kerjakan sawah saya, bagianmu adalah sepertiga dari hasilnya, sepertiga dari yang ini, dia tunjuk. Jadi ini buruh tani, saya petani, saya panggil dia, kamu kerjakan ini sekarang, upahmu adalah bagian yang ini sepertiganya. Dia tunjuk areanya, area di sawah tersebut. Area yang ini nanti bagianmu ya, area yang ini bagian saya. Dilarang sama Nabi. Kalau ini maksud dari muhaqalah dan muzara'ah. Dilarangnya kenapa? Jadi jelas karena ada gharar di situ. Ada tipu daya. Bagaimana bentuk tipu dayanya? Nanti kalau sudah ditanam, bagaimana kalau bagian dia itu busuk? Bagian yang sudah ditunjuk dipastikan bagianmu yang ini nih, sepertiga bagian sebelah barat nih misalnya. Yang ini, saya yang ini. Qadarullah berjalannya waktu, yang ini bagus, yang pas bagian buruhnya itu rusak. Yang rugi siapa? Yang rugi buruhnya. Sudah capek, hasilnya tidak ada. Atau sebaliknya. Ternyata yang subur, yang bagus itu adalah bagian yang ditentukan tadi menjadi milik si buruh tani, yang saudagar sawahnya malah hancur semua. Yang rugi siapa? Yang punya sawah. Ya, syariat tidak menginginkan hal seperti itu. Terjadi ketidakjelasan, gharar, tipu daya, tidak jelas mana upahnya, dan ada risiko berat di situ untuk kerugian salah satu pihak. Nabi SAW melarangnya. Maka itu menjadi standar kita jamaah dalam berjual beli atau berbisnis dengan orang lain. Jangan sampai orang lain yang kita jadikan rugi, sementara yang lainnya tidak rugi. Nah, ini praktiknya zaman dulu. Satu sudah azan ya. Satu pendapat lain mengatakan ini dilarang. Ada yang mengatakan dia bai'ut ta'am fi sumbulihi bil bir. Menjual makanan dengan sesuatu makanan yang belum dipetik, belum dipanen dengan sesuatu yang sudah dipanen. Itu yang tafsiran awal tadi kan, az-zara' bil hintah tadi itu. Kenapa dilarang kata ulama? Karena ini sama-sama di kilo, sama-sama ditimbang. Kalau dijualnya seperti itu tidak diketahui beratnya, jadinya tidak diketahui beratnya, itu bisa jatuh kepada riba tafadul namanya, jatuh kepada riba. Ini alasan kedua Nabi SAW melarang jual beli muhaqalah tersebut. Ada makna riba di dalamnya, ada makna tipu daya di dalamnya. Baik, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi muhaqalah ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tafsiran ulama, terlepas dari tafsiran ulama terhadap makna muhaqalah ini yang berbeda-beda jemaah. Intinya adalah ingin menegaskan dilarangnya jual beli tipu daya yang tidak jelas mana yang akan menjadi upah, yang tidak jelas mana jumlah kiloan dari barang tersebut satu dengan yang lainnya untuk menghilangkan unsur riba. Nah, prakteknya di hari ini sulit kita akan temukan. Ini masalah klasik sekali. Nah, masalah klasik sekali. Sekarang kita hidup di zaman uang. Semua dengan uang. Kalau dulu masih bisa orang bertukar dengan barang, masih bisa bertukar dengan makanan, beras dengan jagung, kurma dengan kurma yang jelek dengan kurma yang bagus. Itu terjadi dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya dengan uang. Oleh karena itulah masalah al-muhaqalah, al-muzabanah ini kurang populer di masyarakat. Bahasanya, konteksnya agak redup, tapi hukumnya masih ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi adalah muhaqalah adalah bentuk jual beli, tukar menukar biji dengan tumbuhan yang lain yang bisa menjatuhkan kepada riba al-fadl, atau bentuknya adalah kata ulama memberikan gaji upah orang yang bekerja di sawah dengan bagian tertentu di area tertentu yang hasilnya adalah merugikan salah satu pihak. Baik, al-muzabanah juga demikian. Al-muzabanah juga demikian. Imam At-Tirmidzi mengatakan al-muzabanah bai'u thamari ala ru'usin nakhli bitamri. Menjual buah yang ada di atas pohon korma. Ini masih ada di pohon kormanya, masih ada dengan tamar, dengan kurma yang sudah ada di bawah. Ini dijual. Saya beli itu, ini pakai ini ya, saya mau yang itu, ini uangnya. Ini uangnya, istilahnya ini kurmanya, saya mau yang itu. Prakteknya begitu di zaman Nabi. Nabi melarangnya. Dilarang karena apa? Yang tadi itu tidak ditahu takarannya. Kurma dengan kurma itu adalah komoditi ribawi. Sama-sama komoditi ribawi, kata ulama. At-tamru bit-tamr, ini kurma dengan kurma. Harus diketahui berapa jumlahnya, berapa beratnya, sama-sama harus sama, tidak boleh tafadul. Tidak boleh lebih satu dengan yang lain. Ketika tidak diketahui kesamaannya berarti pasti ada perbedaan. Nah, itulah yang menjadikan dilarang, jatuh kepada riba al-fadl. Itu Nabi melarangnya al-muzabanah ini. Di hari ini ada tidak seperti itu? Tidak ada. Nah, tidak ada barter, tidak ada, semuanya dengan uang. Uang kita pun ternyata tidak ada nilai realnya. Nah, tidak ada lagi emas di belakangnya. Berbeda dengan dulu, uang itu di mughattat, mewakilkan emas. Sekarang ada atau tidak? Tidak ada. Bahkan sekarang saya baca berita emas antam itu ada yang berbohong, menipu sekian ton katanya emas dipalsukan. Ya, ini bisa nyahok nih yang jual emas, yang simpan emas. Hati-hati. Uang kita ini pun tidak ditutup oleh emas. Harga uang kita itu ditentukan oleh siapa? Oleh apa? Oleh politik. Nah, oleh politik internasional. Hanya rupiah sudah nilainya segitu, tidak bisa melebihi nilai dolar. Jadi lemah sekali berarti kita. Kalau seandainya bank itu tutup, antum taruh uang di situ, kemana antum mau ngadu? Cair enggak uang antum? Susah.
Antum nabung semuanya di bank, tiba-tiba banknya tutup. Diumumkan bank tutup seminggu. Kotar-katir semuanya. Pernah terjadi salah satu bank mengalami hack di sistemnya dihack sama hacker. Pada pindah semua ke bank yang bank lain. Pusing dia, sampai kerugian, lemah sekali. Dari itu kalau tidak penting jemaah, duit itu taruh di bantal saja. Baik kalau sedikit ya. Sudah sedikit, sudah nggak begitu urgent, ngapain taruh di sana? Taruh di rumah orang sedikit. Kalau misalnya kita meninggal dunia, orang nggak repot nyari passwordnya. Antum punya bank, meninggal dunia, itu ahli waris antum untuk mengambilnya bagaimana? Repot nggak? Repot sebenarnya. Antum harus ke bank, KTP-nya mana, ininya mana, prosedurnya banyak prosedurnya. Belum untuk ngantri dulu. Wah, padahal uang antum itu. Taib. Jemaah, ini dia hadis yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Diingat-ingat itu al-muhaqalah wal muzabanah, kemudian bai'ul hadir li badin. Ini bahasan-bahasan jarang dibahas. Mungkin antum enggak akan temukan lagi kalau tidak di majelis ilmu seperti ini. Nah, bahasannya. Ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pedagang kaki lima, Ustaz. Pedagang kaki lima zaman Rasulullah, siapa yang duluan itulah yang bisa menentukan. Tapi zaman sekarang kan karena dikuasai oleh salah satu oknum, sehingga pedagang kaki lima tersebut bisa menjual lagi lapaknya ke orang lain karena dikuasai oleh preman. Apanya yang diperbolehkan yang ditanyakan ini? Yang diperbolehkan masalahnya ini pedagang yang baru itu tidak bisa memakai barang apa itu tempat yang baru. Lapak yang baru Karena dikuasai pedagang lama. Pedagang lama ada kaitannya dengan penguasa tempat. Oh, iya. Apa namanya itu harus membeli tempat yang sudah ditempati oleh pedagang lama. Pedagang baru tidak bisa menempati. Harus bayar ke keamanan. Itu ini yang disebut di hadis jemaah dengan maks, sahibu maks. La yadkhulul jannah sahibu maks. Tidak akan masuk surga orang yang sahibu maks. Sahibu maksin itu adalah orang-orang yang datang ke pasar malakin orang dengan kekuatan yang dia punya. Kamu harus store sekian. Nah, itu zaman dulu, itu yang diancam tidak masuk surga. Bentuk kontemporernya itu pajak itu dari itu terjadi perdebatan pendapat dalam masalah pajak karena tidak ada di hadis kalimatnya pajak itu tidak ada. Hadisnya yang ini sahibu maksin. Dulu bentuknya sahibu maksin itu ya tadi itu. Datang ke pasar dia merasa dirinya yang menguasai lapak, semua lapak dengan kekuatannya, harus bayar orang, bayar. Kalau nggak bayar ya kamu nggak bisa aman. Padahal biang tidak aman itu ya dia. Tapi dia bilang uang keamanan. Iya kan? Iya toh? Seperti itu. Tapi karena orang-orang baik ini terlalu baik, dia biarkan mereka semakin berkuasa. Iya toh? Antum orang-orang baik kan ya sudah ngalah, semuanya ngalah. Ya. Akhirnya sahibu maksinnya yang berkuasa. Kalau orang yang baiknya ini sepakat di lapak-lapak itu asah kapak begini, hilanglah penyakit yang mengatakan tidak aman itu. Dari itu kan kita disuruh nahi mungkar kan. Tapi itulah psikologisnya manusia memang cari aman. Ya sudahlah gitu.
Terjadilah yang seperti itu, lapak dikuasai oleh ormas tertentu. Padahal yang punya tanah siapa? Lahan parkir kan juga begitu. Merugikan yang punya usaha Indomaret, nyebut nama, masjid kan merugikan semua lapak. Bahkan yang sederhana yang kaki lima pun rugi karena tukang parkir. Orang macet begini, siapa yang mau berhenti kalau seperti itu? Nggak mau dia. Ini rugi gara-gara itu. Padahal tanah bukan punya dia. Sama di Sahibul Maksin itu, nggak akan masuk surga. Bahaya sekali jemaah. Hendaklah kaum muslimin itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara-perkara seperti itu, di hadis disebutkan, yakni lahmun nabata min suhutin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh berkembang dengan barang haram itu tempatnya hanya di neraka. Daging itu cocok di neraka saja tempatnya. Ini daging kita itu tuh. Nauzubillah min dzalik. Hendaklah orang-orang takut menzalimi orang lain dalam masalah urusan harta. Sangat-sangat berbahaya jemaah. Sangat berbahaya. Taib. Naam. Sekarang ini kan ada pedagang besar dan pedagang kecil, Ustaz. Terus? Kemudian pedagang besar dipegang oleh sales, pedagang kecil pun dipegang oleh sales. Dipegang apanya ini? Dipegang apanya? Saya belum ngerti itu. Ini Ustaz, salah satu ada pedagang besar dan pedagang kecil katakanlah. Terus dipegang sales. Salesnya maksudnya apanya yang dipegang itu apanya? Barang dipegang oleh sales. Dengan catatan pedagang besar mendapatkan barang besar. Kemudian pedagang kecil dapat barang yang kecil. Karena ada kenaikan harga akan datang, kemudian pedagang wholesale itu atau pedagang besar itu membelikan barang sebanyak mungkin, tapi dikasih oleh sales. Kemudian pedagang kecil juga dikasih oleh sales, tapi terjangkau atau terbatas. Sedangkan pas di pasaran saat pedagang kecil sudah habis dagangannya karena tidak ada barang lagi karena ada kenaikan barang. Kemudian wholesale itu akan menjual lagi ke masyarakat dengan harga setinggi-tingginya atau lebih tinggi. Iya, itu kan monopoli namanya. Itu yang tidak boleh. Sama-sama dikasih oleh sales tersebut. Barang-barang yang sama sebelum ada kenaikan. Bagaimana hal seperti itu diperbolehkan apa? Monopoli itu tadi kita sebutkan. Monopoli itu tidak boleh. Itu merugikan masyarakat banyak. Al-Islam mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain. Hendaklah dia yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cari dengan cara yang halal. Sekuat-kuatnya kita ingin dapat duit itu, kalau memang belum rezeki enggak dapat kita, Pak. Urusan itu seingin-inginnya kita selesai itu urusan dengan tangan kita, dengan kekuatan kita. Tapi kalau Allah belum tentukan tuh bagian kita, tidak selesai itu urusan. Coba saja, seolah ada pintu yang menghalangi kita untuk masuk ke urusan itu, menyelesaikannya. Tidak bisa selesai. Harta juga begitu. Sekuat-kuatnya kita jungkir balik. Kalau belum rezeki ya, tidak. Dari rezeki itu lebih spesifik lagi yang kita makan, yang kita bisa pakai. Itu rezeki yang hakiki. Rezeki itu hanya itu saja, yang kita makan, yang kita minum, yang kita gunakan. Nah, kalau yang tidak antum gunakan belum tentu rezeki. Itu masih hayalan, walaupun ada di rumah antum. Sebetulnya antum mati setelah itu. Belum antum sentuh itu makanan enak, antum mati bagaimana? Dari itu jangan pelit. Jangan pelit makan yang enak. Bagi semua orang kalau makan enak, makan mumpung belum mati. Itu rezeki. Nah, simpan mati susah. Buat apa? Makan tapi dengan niat yang baik untuk bisa ibadah kepada Allah. Punya baju pakai. Ini mindsetnya orang Indonesia itu salah. Katanya orang kaya itu yang pakai sendal jepit, celana pendek, pakai kaos oblong. Itu orang miskin itu, walaupun duitnya banyak. Itulah rezekinya dia. Orang Indonesia bilang, wah itu tuh orang kaya, itu orang miskin itu.
Kaya dari mana? Oh, itulah rezekinya. Nabi itu nyuruh kita pakai pakaianmu yang bagus untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah kok prinsipnya beda tuh orang itu, lain-lain prinsipnya. Nah, orang makan Indomie, orang kaya raya itu, itu miskin itu rezekinya itu. Lebih kaya antum makannya enak-enak, alhamdulillah. Baik. Jadi mindsetnya dirubah ya Mak ya, karena kita itu mati soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.